Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue di channel Wolfarior. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal balik lagi di konten reaction meme ya. Ini gue record udah tengah malam ya, orang-orang udah bertidur dan keadaan di luar itu udah tenang, aman dan damai begitu guys ya. Oke lah guys, kita langsung aja masuk ke video kali ini guys ya. Meme yang pertama ya, Aceng freestyle. Jadi ya kalau kalian udah nonton ya Kamen Rider Kids episode 5 itu bener-bener koreografinya si Ace itu gila, udah no comment lah ya, kece badai lagi. Siapa lagi kombinya sama si Nago ya, itu wah bener-bener top banget lah guys ya. Jadi memang untuk belakangan ini ya koreografi gerakannya si Ace waktu pakai Magnum itu wah itu benar-benar keren ya, mulai dari episode 1 sampai sekarang pun masih terjaga kualitasnya. Semoga seriesnya itu kualitasnya terjaga sampai akhir episode lah ya. Semoga si Mbah Yuya itu kagak nyimeng gitu lah ya, kagak error gitu guys ya. Oke, lanjut. Momen ketika bapak menceritakan masalahnya padaku yang penuh cobaan dan rintangan untuk menggapai cita-citanya. Reaksi Kubilek, saya kagum padamu pak. Ya memang kadang ada lah ya beberapa orang tua itu yang ya istilahnya tuh mereka pengen ngeceritain pengalaman dia sewaktu muda itu ke kita gitu ya, apa aja yang udah dilaluin ya, istilahnya tuh semacam mereka tuh seneng gitu ya berbagi cerita ya, bukan bermaksud membanding-bandingkan dengan generasi kita yang sekarang gitu. Mungkin ada gitu ya, itu ya biar bikin anaknya nyadar gitu ya, kalau bapaknya dulu berjuang dengan keras, anaknya sekarang malas-malasan, itu mungkin ada kayak gitu ya, pasti ada ya, bukan mungkin lagi gitu ya. Tapi ada kebanyakan orang tua itu yang kayak itu pengen bagikan kisah ke anaknya biar anaknya itu terinspirasi buat wah bapak gua ini banget gitu ya, bersemangat banget di masa mudanya, gue juga harus kayak gitu gitu guys ya. Semoga kalian juga inilah guys ya mendapatkan pesan-pesan yang baik dari orang tua kalian ya. Kalau misalnya mereka bercerita ya kalian dengarkan gitu guys ya, karena di balik cerita-cerita tadi pasti adanya hikmah serta pesan yang bisa kita ambil gitu guys ya. Oke lanjut. Sebelum nonton, keren banget thread berwibawa ya. Ya di openingnya sih ya kelihatan memang berwibawa ya. Setelah nonton ya memang karakternya si trio Vanguard ini rada aneh-aneh guys ya, terutama untuk si Ricky sama si siapa ya yang satu itu ya, si Basya itu yang wujud manusianya ya. Tapi memang agak rada kasihan ya sama aktornya ini guys ya. Gue nggak tahu dia cowok apa cewek, tapi harusnya sih ini cowok gitu ya. Ada satu bagiannya itu guys ya, dia tuh kayak ngerasa gak pengen gitu ya bikin itu gerakan, tapi kayak karena udah tuntutan syuting ya mau gak mau dia bikin. Kalian bisa coba cek di salah satu episode, kalau nggak salah episode debutnya si Doga Baki ya, itu kan dia disuruh di summon gitu ya, dia mau gak mau dia bikin gerakan yang kayak cherry bell gitu, dia taruh kayak gini gitu kan ya, itu mukanya tuh udah kayak gila terpaksa banget gitu ya. Jadi memang rasanya tuh agak kasihan sih ya sama aktornya ya. Ya semoga dia kagak kagak trauma lah ya, karena memang untuk beberapa aktor mungkin dirasa agak kurang inilah nyaman gitu guys yang memerankan apa ataupun membuat gerakan-gerakan tertentu gitu ya, mereka tidak nyaman gitu guys ya. Oke lanjut. Menghafal rumus matematika dan IPA dan ilmu biologi no gitu ya. Menghafal nama 50 series Kamen Rider. Kalau ini guys ya, lu kemana-mana lu gak usah disuruh juga ya, disuruh ngapalin itu rumus perkalian, lu tanya 1 kali 1 sampai 10 kali 10 itu pasti banyak yang nggak hafal ya. Kalau lu tanya ini tuh sejarahnya Ultraman, Ultraman terkuat siapa, Cicak, kurang ajar lu, gua record nyanyi lu tawa ya. Kepotong sorry guys ya. Jadi kalau kalian disuruh, nggak usah disuruh lah istilahnya gitu ya, itu pasti ngapal ya, jelas banget dia urutan serialnya dari ini ke ini ya, Kamen Rider ini ketemu ini di episode berapa itu dia hafal guys ya. Tapi kalau disuruh ngapalin itu matematika, IPS, sejarah udah itu pun gue akui ya karena memang susah gitu ya. Kalau kita ngapalin sesuatu yang kita suka itu tanpa diapalin pun bakal hafal dengan sendirinya gitu ya. Kenapa aneh ya, kenapa kita nggak bisa menerapkan itu dalam pelajaran? Ada yang tahu jawabannya, di tulisin di komentar ya. Lanjut. Ketika disuruh nulis di barisan
Bang, pinjem punggung lu bentar. Oh, oke bang. Ini kalau zaman-zaman kita sekolah biasanya yang bagian nulis absen ya, itu kan teman kita disuruh tulisin nama gitu ya. Bang, pinjem ini ya. Bro, pinjem itu punggung lu bentar, nulis gitu ya. Kadang disengaja jadi lama-lama atau ada tepokin gitu ya kalau usil ya. Ya, semoga kalian tidak melakukan sesuatu usil dan merugikan teman kalian guys ya. Kalau sekedar meminjam punggung teman kalian untuk menulis tidak apa-apa ya, asalkan jangan jadikan teman kalian tameng seperti Kamil Pogja gitu lah ya. Lanjut. Ya, ini salah satu momen ya dari Ultraman Decker episode 12 ya, dimana Hanejiro itu dengan sangat memaksa itu ya tanpa sepengetahuan Asumi itu langsung main dikeluarin aja dari pesawat, suruh berubah buat ngelawan si Neo Megasnya ya, gila ya itu. Tapi kalau boleh jujur ya, walaupun itu scene-nya agak lucu ya, tapi ya kelihatannya si Hanejiro di episode kemarin tuh rada jadi kayak robot yang maksa gitu. 2 kali lagi lo si Asumi dipaksa buat henshin sampai-sampai Asuminya depresi gitu. Oke, lanjut. Lu ketika pertama kali merasakan jadi kakak kelas, asal lu tahu ya deh ya. Iya bang. Ya semoga kalian bukan tipikal kakak kelas kayak gini guys ya, karena tipikal kakak kelas kayak gini guys ya itu yang hobinya itu kayak ya masih nyimpen dendam ya. Waktu dulu dia di ospek itu kan kena perpeloncoan gitu ya, jadi mau bahas dendam, masuk OSIS ya buat ngerjain adik-adik kelas gitu ya, biar kelihatan keren ya. Kalau kayak gitu sebenarnya nggak kelihatan keren sama sekali guys ya, malah kalian itu apa ya, ketawa lagi tuh cicak ketangkep gua jadi sate lu. Biasanya kayak gitu guys ya, kalian bukannya memutus rantai kebencian, tapi kalian justru meneruskan rantai kebencian itu ke adik-adik kelas kalian. Lebih baik kalau misalnya kalian udah di kakak kelas, jadi kakak kelas yang friendly gitulah ya. Jadi adik kelas itu di ini ya, diayomi gitu ya, mengayomi terus menuntun mereka dengan baik gitu ya. Adik kelas kalian otomatis bakal menghormati kalian dan sangat menyukai kalian ya, apalagi dari ciwi-ciwi kan cari kesempatan gitu. Oke, lanjut. Ini bukan berlangsung ngajar yang jelek ya guys ya, tapi memang lebih baik ya jadi kakak kelas yang baik, karena ya apa ya, kalau kalian pengen kepuasan apa tuh bahas dendam itu cuma sesaat gitu ya, tapi kalian malah dapat musuh ataupun dapat dibenci sama orang. Mungkin kalau ada yang dendamnya parah dendamnya sampai nanti gitu ya, kan kagak enak kalau ada yang dendam terus benci disumpahin lu nanti tapleset nginjek apa tuh namanya, nginjek kulit pisang kan kagak enak gitu ya. Oke, lanjut. Belia Rock, Zero Rock, 3 Rock, Garok. Ini kan pasti inget lah ya, meme, salah satu meme ya yang itu cukup rame di tahun 2012 itu 2000 berapa lah pokoknya. Itu kalau kalian cari di YouTube pasti nemu ya. Semoga aja si Gaya sih kagak dijadiin pedang ya. Maksudnya kemarin abis 3 trigger itu udah dapet ya. Nggak tahu nanti Decker bakal dapat atau enggak, tapi semoga Noah kagak kena ya jadi pedang Beliarok, jadi kuyang gitu. Kalau jadi kayak gitu mah nggak tahu lagi lah, fans Noah kayaknya bakal marah berat gitu ya. Lanjut. Oke, ini sudah ada suaranya, cuma kita matiin guys ya, karena takut kena copyright atau nggak gue kecilin guys ya. Kita baca konteksnya ya. Kamen Rider Light Evil Marvelous Daiji setelah melihat ini ya langsung ngamuk ya. Jangankan Daiji ngamuk guys ya, jujur ya, gue kemarin pas pertama kali lihat ini di reveal gitu ya, gue pikir ya Tuhan ini form apaan, warnanya kayak gini, kenapa Toei hobi banget gitu ya akhir-akhir ini nyoba-nyoba ngasih warna yang istilahnya itu serius guys ya. Ini bikin sakit mata jujur, nanti kalian ngomongin lah ya apa pendapat kalian di bagian komentar soal form satu ini ya. Padahal sebenarnya guys ya, kalau misalnya Toei itu nerusin warnanya itu jadi hitam putih atau enggak biru kayak Live Evility kemarin kan bagus gitu. Ini tiba-tiba si Daiji-nya ya, si live-nya masih ada putih hijau terus jadi pink gitu, jadi bentrok istilahnya warnanya. Gue nggak ngerti lagi ya ini si Toei sama seriesnya Reprise ini. Kayaknya Reprise itu penerus Mamang Diket gitu ya, buat dijadiin samsak alias dihujat sama para penonton gitu ya. Sampai sekarang pun kagak ada selesai gitu ya hujatan untuk si seri satu ini gitu ya. Kalian nanti silakan lah kasih pendapat ya.
lanjut guys ya. Bentar bang, gimana lanjutnya kalau video ya? Gak bisa langsung ya. Oh ini, sorry guys. Oke, kita matikan dulu, kita stop ya. Ketika cewek yang lu suka lebih memilih orang lain, lu bilek gitu ya. Bahkan ini tidak mungkin ya, ini sangat menggambarkan kita guys ya. Setelah sekian lama kita mengincar si orang cewek, ternyata ceweknya lebih suka dengan orang lain, maka ini yang terjadi. Kalian akan merasakan kemarahan dari Belial gitu ya. Kalian akan merasakan, kalian berdiri di posisinya Belial merasakan. Itu adalah momen dimana kalian tidak bisa menerima kenyataan begitulah guys ya. Ya tapi semoga kalian tidak seperti Belial gitu guys ya. Cinta ditolak dukun bertindak, jangan ya guys ya. Udah maju cewek banyak ya, kalau ditolak sekali udah kalian berusaha memantapkan diri kalian, memperbaiki diri, nanti udah kalian udah mapan, kalian otomatis cewek-cewek bakal datang dengan sendirinya gitu guys ya. Tidak perlu berpatah hati seperti Belial ya, jadi jahat ya, jangan ya, jangan ya. Oke, ini kalau bahas cinta-cintaan cepet aja ya guys. Oke, ternyata ini sudah yang terakhir guys ya, menutup reaksi meme hari ini guys ya. Oke lah guys, semoga video reaction kalian itu bisa menghibur kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share video guys ya. Dan semoga video reaction kalian bisa menghibur kalian semua untuk menghadapi hari Senin besok yang tentunya sangat menyebalkan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam untuk Indonesia. Adieu.